Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Kali ini kita akan mengulas secara singkat sebuah mobil dari pabrikan favorit saya, yaitu Peugeot. Dan mobil yang akan diulas adalah seri 505. Tapi 505-nya yang beredar di Indonesia saja ya. Langsung saja kita mulai ulasannya. Setelah sukses dengan seri 504, akhirnya pada tahun 1981, Peugeot mengeluarkan seri penerusnya, yaitu seri 505. Di luar negeri, ada banyak versi mesin dari seri 505 ini, mulai dari mesin SOHC, GTI, diesel, sampai mesin V6 pun ada. Tapi yang beredar di Indonesia hanya versi GR dengan mesin jadul OHV atau overhead cylinder dan GTI saja. Nah, versi GR dan GTI ini yang akan kita ulas. Jika merek mobil lain menyebut penyegaran pada tampilan mobil dengan kata facelift, tapi tidak dengan Peugeot. Peugeot menyebutnya dengan pace, dan 505 sendiri ada 3 pace. Pace pertama keluaran tahun 1981, pace kedua pada tahun 1985, dan pace ketiga yaitu GTI pada tahun 1987. Pace pertama pada 505 yang lahir pada tahun 1981 dilengkapi dengan mesin XN1A yang memakai teknologi overhead valve 2 katup per silinder dengan penyuplai bahan bakar berupa karburator dengan kapasitas mesin 2000 cc. 505 pace pertama ini menggunakan transmisi manual 4 percepatan dan matic 3 percepatan. Untuk fiturnya sendiri hanya ada AC, central lock, tapi tidak dilengkapi dengan power window. Pace kedua lahir pada tahun 1985, di mana pada pace kedua ini biasa disebut dengan 505 paus dikarenakan bodinya yang besar mirip ikan paus. Perbedaannya dengan P1 ada pada side lamp di dekat bumper depan dan belakang yang kini bentuknya lebih besar. Versi tahun 1986 sampai 1988, 505 kembali mengalami perubahan pada bagian interiornya yang kini berwarna coklat dipadukan dengan warna biru dan abu-abu. Bagian joknya kini menggunakan bahan suede dan dashboard membengkak seperti model GTI. Lalu pada bagian fitur, pace kedua ini sudah dilengkapi dengan power windows yang switchnya berada di dekat tuas persneling. Sementara untuk mesin, masih menggunakan mesin XN1A, tetapi pada transmisi manual mengalami perubahan, di mana sebelumnya hanya 4 percepatan, sekarang menjadi 5 percepatan. Sementara untuk transmisi maticnya masih sama dengan menggunakan 3 percepatan. Pace ketiga atau GTI di tahun 1987, mesin yang dipakai adalah mesin ZDJL berkapasitas 2200 cc. Dengan transmisi yang digunakan adalah manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Untuk suplai bahan bakarnya, seri GTI ini memakai sistem injeksi Jetronic yang sama dengan yang dipakai oleh BMW M10 edisi terakhir. Lalu untuk bagian fitur, versi GTI ini bisa dibilang dengan versi yang paling lengkap fiturnya. Fiturnya sama dengan versi GR, hanya saja ada tambahan berupa electric mirror dan adjusted headrest pada tahun 1988. Selain itu, versi GTI ini sudah dilengkapi dengan rem cakram pada 4 rodanya. Lalu penambahan aksesoris seperti spoiler depan, spoiler belakang, ducktail, dan fog lamp belakang. Selain 3 versi di atas, Peugeot 505 memiliki versi station wagon. Hanya saja untuk versi ini tidak dijual di Indonesia. Kalaupun ada yang lihat station wagon 505 di jalanan Indonesia, itu bekas pemakaian kedutaan Perancis. Jadi untuk 505 station wagon benar-benar menjadi incaran para kolektor mobil vintage di Indonesia. Kelebihan dari mobil ini ada pada kenyamanannya.
Banyak yang bilang kalau jok 505 ini adalah jok mobil ternyaman di dunia pada masanya. Dan menurut saya pribadi pun joknya emang nyaman sih jika dibandingkan dengan mobil Eropa lain di kelasnya. Lalu pada suspensinya, jika kondisi suspensi dan kaki-kakinya masih orisinil dan dalam keadaan baik, maka Anda akan merasakan kenyamanan khas Peugeot yang mana saya sendiri bingung untuk menjelaskannya. Yang pasti mobil ini nyaman banget pas dikendarai. Lalu untuk versi GR, perawatannya sebenarnya simple sih dengan teknologi mesin jadul. Hanya pada bagian karburator Solexnya aja yang memiliki banyak lubang vakum. Jadi untuk nyetelnya butuh mekanik karburator yang sudah berpengalaman. Maksudnya pengalaman megang mobil Eropa, khususnya Peugeot. Untuk kelemahan mobil ini paling disebabkan karena faktor usia saja sih. Dengan usia mobil yang mencapai 40 tahun, menjadikan mobil ini rentan akan karet dan keropos. Lalu pada part-partnya pun sudah bisa dipastikan sudah melewati masa kerja optimalnya. Sedikit tips dari saya untuk Anda yang berencana untuk membeli 505, terutama untuk dijadikan sebagai mobil pertama. Periksalah bagian-bagian kelistrikan seperti alternator dan jalur-jalur lampu, karena bagian kelistrikan ini banyak yang sudah mulai lemah. Lalu pastikan pada dashboard tidak ada retak, karena untuk dashboard tidak bisa diperbaiki. Kalau mau ya cari dashboard copotan segelundung. Untuk masalah karat dan keropos ya pasti adalah, namanya mobil tua. Tapi untuk mengatasi karat dan keropos ini lebih gampang daripada mengatasi dashboard yang retak-retak. Dan yang paling penting, carilah bengkel spesialis Peugeot untuk merawat mobil ini jika Anda tidak ada waktu untuk bongkar sendiri. Karena ini mobil Eropa, spek mobilnya pun tidak umum sehingga butuh mekanik yang mengerti akan mobil Eropa. Salah masuk bengkel malah bikin mobil ini jadi makin rusak. Untuk bagian harga 505 kondisi layak dan baik dimulai dari 25 juta. Untuk kondisi yang lebih baik lagi ya sudah pasti harganya di atas itu. Kalau ada yang jual dengan harga belasan juta atau bahkan mungkin di bawah 10 juta, sudah bisa dipastikan unitnya busuk dan perlu banyak perbaikan. Mungkin cukup segitu dulu ulasan singkat kita tentang Peugeot 505 ini. Sebenarnya sih masih banyak banget yang bisa dibahas, cuman saya singkat ke pokok-pokoknya aja ya. Jika ada yang terlewat, mohon ditambahkan dalam kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di ulasan singkat selanjutnya.